Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, di video sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang kisah kaum Tsamud, tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kaum Tsamud, dan juga kemaksiatan serta kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Tsamud. Hingga akhirnya Allah mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka sendiri untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah Nabi Shaleh alaihissalam. Beliau alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kaumnya agar menyembah Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah Nabi Shaleh dengan kaum Tsamud? Mukjizat apa yang Allah berikan kepada Nabi Shaleh agar kaum Tsamud percaya serta beriman kepada beliau alaihissalam? Berikut kisahnya yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Namun sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa pada suatu hari, kaum Tsamud berada di suatu tempat. Selanjutnya Nabi Shaleh datang kepada mereka dan mengajak mereka untuk menuhankan Allah dan menyembahnya. Beliau alaihissalam menerangkan karunia yang Allah berikan harus disyukuri dan diingat. Akan tetapi mereka justru mengatakan kepada Nabi Shaleh alaihissalam, mereka berkata, "Kamu tidak lain hanya seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu termasuk orang yang benar." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 154. Maka Nabi Shaleh menanyakan kepada mereka mukjizat apa yang mereka inginkan. Lalu mereka menunjuk kepada sebuah batu besar yang berada di samping mereka, agar dari batu tersebut keluar unta betina yang gemuk, besar, dan ciri-ciri lainnya yang mereka inginkan agar Nabi Shaleh tidak mampu mewujudkannya. Lalu beliau alaihissalam berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut pendapat kalian jika aku dapat memenuhi permintaan kalian itu? Apakah kalian akan beriman terhadap apa yang aku sampaikan kepada kalian? Juga akan membenarkan bahwa aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Nabi Shaleh memegang janji mereka dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Beliau pun menuju tempat sholatnya lalu mengerjakan sholat dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beliau alaihissalam berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan mereka. Maka Allah pun memerintahkan batu besar itu terbelah dan keluarlah seekor unta betina yang besar, gemuk, dan ciri-ciri khas lainnya sebagaimana yang diinginkan oleh kaum Tsamud. Ketika unta betina itu muncul, mereka menyaksikannya sebagai peristiwa yang sangat menakjubkan dan pemandangan yang sangat luar biasa. Hal itu merupakan kekuasaan Allah dan sebagai bukti nyata yang tak terbantahkan, sehingga banyak di antara kaum Tsamud yang langsung beriman. Akan tetapi mayoritas dari mereka tetap berada dalam kekafiran, kesesatan, dan kemungkaran. Mereka justru mengingkari dan tidak mengikuti kebenaran dengan adanya mukjizat tersebut. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Shaleh agar memerintahkan kaumnya untuk tidak menyakiti unta itu. Maka Nabi Shaleh berkata kepada kaumnya, "Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Shaleh. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Unta betina itu pun dibiarkan hidup di tengah-tengah mereka, merumput dan minum sekehendaknya di tanah mereka. Unta itu datang dan pergi ke sumur dari hari ke hari. Ketika sampai di sumur, unta itu meminum airnya untuk hari itu saja. Sementara kaum Tsamud datang ke sumur itu dan mengambil airnya untuk persediaan hari berikutnya. Demikian seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Shaleh menjawab,
Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. Quran Surat Asy-Syura ayat 155. Allah menjadikan unta betina itu sebagai ujian bagi mereka. Apakah mereka beriman atau tetap kafir dengan adanya mukjizat tersebut? Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami mengirimkan unta betina itu sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah. Quran Surat Al-Qamar ayat 27. Itulah kisah mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, semoga informasi yang ada di video ini akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.